Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali pagi hari ini kita berjumpa. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 4 ayat yang ke-14 sampai 20, tetapi saya akan membaca ayat 18 sampai 20 saja. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan mengambil tema, butuh pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu, pada saat seseorang percaya Tuhan Yesus tidak berarti tidak ada persoalan di dalam kehidupannya. Masalah, pencobaan, tantangan akan tetap ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Termasuk di dalam pelayanan, banyak sekali tantangan yang dihadapi. Bisa penolakan, bisa ancaman, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan yang tentunya sanggup menghadapi apa saja karena Dia berkuasa. Tetapi dalam kemanusiaannya, Dia memberikan teladan kepada kita. Tuhan Yesus juga butuh Roh Kudus untuk menjalani kehidupannya sebagai manusia dan juga di dalam pelayanannya. Nah, di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 di awal pelayanan Tuhan Yesus dikatakan bahwa Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus, disitulah Dia dicobai oleh si iblis. Tetapi karena kuasa Roh Kudus yang beserta dengannya, maka Yesus menang dalam pencobaan di padang gurun itu. Setelah peristiwa pencobaan di padang gurun, Tuhan Yesus kembali ke Galilea. Untuk apa? Untuk mengajar di rumah-rumah ibadat tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus tahu bahwa pasti ada tantangan dan penolakan ketika melayani di tempat asalnya. Pada hari Sabat ketika Ia berada di bait Allah, petugas bait Allah memberikan gulungan kitab Nabi Yesaya dan Ia menemukan nas yang bunyinya seperti apa yang tadi kita baca, yaitu Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Bapak Ibu, nas yang Tuhan Yesus baca ini menunjukkan bahwa ada Roh Tuhan yang menyertai pelayanan Tuhan Yesus, sehingga sekalipun Dia ditolak, Tuhan Yesus terus melakukan pelayanannya dalam memberitakan kerajaan Allah dan melakukan banyak mukjizat sehingga banyak orang yang mengikut Dia. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia memberitahukan kepada murid-muridnya demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, murid-murid Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi berani dalam memberitakan tentang Yesus yang adalah Mesias. Dan banyak orang menjadi percaya. Jadi Bapak Ibu, peran Roh Kudus sungguh luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Dia yang memberi pertolongan dalam setiap persoalan hidup kita, juga di dalam pelayanan kita. Pertanyaannya yaitu, bagaimana supaya kita dipenuhi Roh Kudus dalam hidup kita? Tentunya kita harus terlebih dahulu percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus,
maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hidup kita. Nah, ketika Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, mari kita bergantung kepada Dia, kepada Roh Kudus, dan selalu minta pertolongan, pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita hari lepas hari, supaya kita dapat melewati masa-masa sulit dalam kehidupan pribadi kita ataupun di dalam pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa memimpin di dalam kehidupan kami ketika kami sungguh-sungguh bergantung, memohon pertolongan dan pimpinan daripada Roh Kudus saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami pergumulan, permasalahan, baik itu sakit penyakit, ataupun masalah ekonomi, masalah keluarga. Biarlah Tuhan yang menolong mereka. Biarlah mereka juga terus boleh bergantung kepada pimpinan Roh Kudus saja, sehingga bisa melewati segala macam persoalan yang ada di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.